Halo anak-anak kelas 10, ketemu lagi sama saya. Sekarang saya akan bahas mengenai contoh-contoh soal mengenai persamaan mutlak ya. Kemarin presentasi saya udah bahas teorinya, sekarang saya akan lebih fokus untuk bahas contoh-contoh soalnya. Oke? Yang pertama, kalau misalnya kamu menemukan harga mutlak yang bentuknya seperti ini, ya, harga mutlak fx sama dengan c ini namanya. Berarti kalau kita buat, ini kita sederhanakan 5. Harga mutlak dari 5 kurang 2 per 3x itu akan sama dengan minus 9-nya pindah keluar ke sebelah kanan, jadi 8 tambah 9 itu hasilnya 17. Kalau harga mutlak ini sama dengan angka dan bukan fungsi, berarti nilai dari harga mutlak ini 5 min 2 per 3x itu bisa 17. Yang kedua, kemungkinan kedua 5 kurangi 2 per 3x itu bisa sama dengan min 17. Cara menyelesaikannya gimana? Kamu kali 3 semua, ya. Jadi 5 kali 3 15 kurangi 2x sama dengan 51. Timbangnya di sini minus 2x nya pindah ruas ke sini jadi 2x. 51 nya pindah ruas. 51 dikurangi 15 hasilnya minus 36. Sehingga dapat x nya itu adalah negatif 18. Demikian juga soalan ini, kamu kali 3 semua. 5 kali 3 15 kurangi 2x sama dengan 51, seperti itu ya. 2x nya pindah ruas ke sebelah sini, ini negatif ya, jangan lupa. 2x nya pindah ruas ke sebelah sini jadi 2x, saya tulis, dan negatif 51 nya pindah ke sini jadi 66. Berarti x nya tinggal 66 bagi 2 aja, 33. Berarti dengan penyelesaian yang memenuhi di sini adalah negatif 18 dan 33, seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. 5 harga mutlak x min 7 plus 2 sama dengan 13. Ini sama kayak tadi. X min 7 ini 5 ya. 2 nya pindah ruas ke sini jadi 10. Kan 13 kurang 13 kurang 2 11. Seperti itu ya. Nah, jadi harga mutlak dari x min 7 di sini akan sama dengan 11 per 5. Kalau harga mutlak ini sama dengan angka, berarti kamu selesaikannya tinggal x min 7 sama dengan 11 per 5 dan x min 7 sama dengan minus 11 per 5. Sehingga kamu dapatkan hasilnya x nya sama dengan 11 per 5 tambah 7. 7 nya saya rubah ya, jadi 35 per 5 sama yang menyebut. Ini hasilnya adalah 46 per 5. Dan yang ini minus 7 nya pindah ruas ke sebelah sini. Jadi x sama dengan min 11 per 5 tambah 35 per 5. Tinggal kamu kurangi 3 kurang 1 2, 5 kurang 4 ya, 24 per 5. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini adalah 46 per 5 dan 24 per 5 atau 9,2 dan 4,8. Nah, kalau kamu menemukan harga mutlak seperti ini yang bentuknya itu adalah fungsi, kayak gimana nyelesainnya? Berarti di sini 3x plus 2 di harga mutlaknya itu akan sama dengan 6 kurangi 4x. Ini kamu harus menggunakan yang namanya definisi dari harga mutlak. Jadi, pertama-tama itu kamu cari dulu pembuat 0 dari harga mutlaknya. Jadi ini harus 0 hasilnya. 3x plus 2 itu sama dengan 0. Jadi kita tulisnya 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 2. X nya sama dengan negatif 2 per 3. Saya buat aja di sini harga mutlaknya negatif 2 per 3. Nah, ini namanya ruas kiri. Ini ruas kanan. Ruas kanan itu belum tentu hasilnya positif. Kalau belum tentu hasilnya positif, sementara kita tahu ya definisi harga mutlak itu bahwa satu fungsi kalau dia harga mutlakkan maka nilainya harus positif. Kita harus menggunakan definisi harga mutlak ya dengan cara menguji. Yang pertama, kita harus menguji dengan titik yang udah kita dapat minus 2 per 3. Nih kita buat minus 3x plus 2. Jadi kamu keluarin harga mutlaknya kasih minus di sini. Kalau misalnya dia hasilnya ini hasilnya pasti untuk x
minus 3x plus 2 ini kamu keluarin dan kasih minus, ini akan sama dengan 6 min 4x. Dia ini akan berlaku kalau misalnya x-nya itu lebih kecil dari minus 2 per 3 ya, lebih kecil sama dengan minus 2 per 3 ya. Jadi kayak gini, pakai definisi kamu kasih minus di sini, samain, dan dia akan mempunyai penyelesaian kalau syaratnya terpenuhi, kalau x-nya lebih kecil sama dengan negatif 2 per 3. Definisinya seperti itu. Kita selesaiin, negatif 3x kurangin 2 sama dengan 6 kurang 4x. Minus 4x nya saya pindah luas ke sini jadi x ya, kan minus 4 pindah ke sini jadi x 1x ya, 4 kurang 3 kan 1, ininya pindah luas ke sini jadi 6 tambah 2 8 gitu ya. Nah kita lihat apakah 8 ini dia memenuhi persyaratan yang lebih kecil sama dengan minus 2 per 3. Kalau misalnya kita punya garis bilangan seperti ini, 8 itu coba menurut kamu di sebelah kiri minus 2 per 3 atau di sebelah kanan? Sebelah kanan kan? Dia 8 itu ada di sini. Tapi dia itu berlaku kalau misalnya x-nya lebih kecil sama dengan minus 2 per 3. Kalau dia hasilnya itu ada di sebelah sini. Maka kesimpulannya si 8 ini bukanlah solusi dari harga mutlak tersebut. Sorry, pasti bukan seperti itu. Kemudian kita gunakan syarat kedua. Syarat kedua, harga mutlaknya kita copot aja, kita lepas jadi 3x plus 2 sama dengan 6 kurang 4x. Dia akan berlaku kalau syarat x itu lebih besar sama dengan pembuat 0 dari harga mutlak 2 per 3 ya, lebih besar dari 2 per 3. Negatif 2 per 3, sorry, negatif 2 per 3. Jadi negatif 4x nya pindah ke sini jadi 7x nya, dan 2 nya pindah ke sini. Kan negatif 4 ini pindah ke sini jadi 3 tambah 4 7, 2 nya pindah sini 4, sehingga didapatkan x nya sama dengan 4 per 7. Nah kita lihat apakah x 4 per 7 itu lebih besar daripada minus 2 per 3. Kita gambar di garis bilangan. Kalau ini negatif, negatif 2 per 3 itu negatif 0,66 dan 4 per 7 kurang lebih sekitar 0,6 sekian. Positif hasilnya pasti dia ada di sebelah kanan di sini. Kita lihat memenuhi enggak? Ada di sebelah kanan ini enggak si 4 per 7 nya? 4 per 7 nya di sebelah kanan ini enggak? Kalau misalnya ada berarti dia menggunakan penyelesaian karena dia memenuhi syarat yang kedua ini. Dia ada di sebelah kanan. Dia ada di sebelah kanan berarti x nya solusinya himpunan penyelesaiannya cuma 1, yaitu 4 per 7 saja. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita lakukan soal lagi yang tepat. Kalau harga mutlaknya itu kamu temuin 2 biji di sini. Jadi fungsi sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan itu di harga mutlakkan. Caranya itu tinggal kamu mengkuadratkan. Yang ini mudah ya. 2x min 3 sama dengan min x. Pakai kamu kasih kuadrat dua-duanya. Jadi dua-duanya ada harga mutlak. Ingat kalau dua-duanya ada harga mutlak, kamu pakai kuadrat dua-duanya. Kuadrat ini kan udah pernah belajar ya. Ini membuat bentuk pangkat 2 dari fungsi ax plus b atau x min b. 2x pangkat 2 jadi 4x kuadrat minus 2 kali 2 4, 4 kali 3 12x plus 9. Ini sama dengan x kuadrat seperti itu. Ini sama saya selesai. Pindah ke sebelah sini si 1x kuadrat. Jadi 3x kuadrat minus 12x plus 9 sama dengan 0. Kalau saya faktorkan, saya keluarkan dulu si 3-nya. 3 kali x kuadrat minus 12 bagi 3 jadi minus 4x. 9 bagi 3 jadi 3 sama dengan 0. Kalau saya faktorin ini, cari di dua bilangan, kalau dikaliin jadi 3, kalau diulangi jadi minus 4. X min 3 dan x min 1 ya. Wah, kenapa bisa langsung saya? Ya min 3 min 1 kan 3. Min 3 tambah min 1 kan min 4 ya. Sama dengan 0. Supaya hasilnya jadi 0, kamu harus cari pembuat 0-nya. X kurang 3 pembuat 0-nya adalah 3 dan 1. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya di sini itu adalah 1 dan 3. Oke. Contoh soal yang terakhir di sini. Harga mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4. Yang agak ribet memang harga mutlak yang pakai syarat karena kamu suka lupa masukin syaratnya. Ingat
Sama kayak gini caranya, sama contoh ketiga ya. Sama contoh ketiga. Yang pertama, kamu cari membuat 0 dari 2x plus 16. 2x plus 16 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 16. X-nya sama dengan negatif 8. Kenapa sih harus pakai syarat segala? Karena luas selekannya belum tentu positif. Tadi saya udah jelasin kan, harga mutlak itu pasti akan mempositifkan satu fungsi atau suatu bilangan. Ya, maka di sini kamu lihat, tinggal kasih negatif. Negatif 2x plus 16 itu akan sama dengan x plus 4 kalau syaratnya tadi apa? Syaratnya x-nya itu lihat, kalau ini negatif dia lebih kecil sama dengan negatif 8. Kamu kasih minus kalau dia lebih kecil. Jadi selesai. Negatif 2x negatif 16 kali yang ke dalamnya ini x plus 4. Ini pindah ruas, jadi satunya pindah ruas ke sini negatif 3x minus 16 nya pindah sini, 4 tambah 16 jadi 20 ya. Jadi x nya sama dengan negatif 20/3. Kalau kamu gambar di garis bilangan, negatif 8 tuh di sini. Nah, negatif 8, negatif 20/3 itu berarti sekitar negatif 6,66 sekian kira di sini. Negatif 20/3. Dia berlaku kalau dia ke sini. Nilainya lebih kecil dari minus 8. Dia ada di sebelah kanannya. Maka kesimpulannya ini itu tidak berlaku ya. Coba contoh kedua. Syarat kedua. Kamu copot syarat mutlaknya, langsung aja 2x plus 16 akan sama dengan x plus 4 kalau syaratnya x lebih besar sama dengan si pembuat nolnya negatif 8. Jadi 2x kurang x sama dengan 16 nya pindah ruas ini, 4 kurang 16 negatif 12 ya. Kenapa bisa gitu? Ini x nya pindah ruas ke sini, 16 nya pindah ruas ke sini, 4 kurang 16 kan minus 12. Kamu gambar di garis bilangan, negatif 8 itu ada di sini lah. Negatif 12 di sebelah mana? Di sebelah kirinya atau kanannya? Dan si harga mutlak ini, si fungsi yang ini berlaku bila dia lebih besar sama dengan minus 8 kalau dia di sini. Tapi minus 12 itu ada di sini, nggak ikut ke arsir. Berarti kesimpulannya dia itu bukan solusi dari si fungsi mutlak ini. Karena minus 12 itu tidak termasuk dalam range di mana x-nya lebih besar sama dengan 8. Berarti kesimpulannya itu tidak memenuhi. Jadi kesimpulan akhirnya solusinya adalah kalau dua-duanya ada yang memenuhi, himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong seperti ini atau solusi. Oke, ini saya kotak-kotakin aja biar rapi ya jawaban-jawabannya. Sini. Terima kasih. Terus perapiannya nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa kamu tanyakan via WA atau Google Classroom. Ini contoh-contoh soal untuk bakal kamu mengerjakan tugas 2 persamaan harga mutlak yang harus dikumpulkan nanti pada minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa.